Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Julita Safitria Nindya Sulaiman. Saya Amelia Nurmalasari. Saya Handinya Diningsih. Saya Selin Anandovinka Putri. Saya Wik Anja Pratiwi. Saya Sifat Hajidah Hanuri. Kami akan menjelaskan tentang investasi dalam obligasi dan saham. Saya akan menjelaskan tentang obligasi. Obligasi merupakan surat utang negara yang diterbitkan oleh entitas pemerintah atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Dengan memiliki obligasi, itu artinya negara atau perusahaan berutang sebesar yang dijanjikan dengan waktu jatuh tempo yang disepakati. Selain itu, debitur akan membayarkan bunga atau kupon kepada kamu setiap bulannya. Investasi obligasi juga termasuk jenis investasi yang aman dan mumpuni. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama itu obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah biasanya diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan ditawarkan kepada masyarakat dengan tujuan mendanai APBN pemerintah. Obligasi pemerintah adalah surat hutang yang sangat amat karena dijamini oleh perekonomian sebuah negara. Obligasi yang biasanya diterbitkan oleh pemerintah secara rutin antara lain obligasi retail Indonesia dan suku retail. 2. Obligasi tabungan. Selanjutnya ada obligasi tabungan yang dibeli oleh investor individu, dan inilah mengapa obligasi ini dikeluarkan dalam jumlah yang rendah agar terjangkau bagi individu. 3. Obligasi suku bunga tetap. Sama seperti namanya, obligasi ini menawarkan suku bunga dengan besarnya yang tetap dan dibayar secara berkala sepanjang masa berlakunya obligasi. Yang keempat, obligasi suku bunga mengambang, atau yang disebut juga dengan floating rate note, memiliki besaran bunga yang mengacu pada suatu indeks pasar uang. 5. Obligasi tanpa bunga. Obligasi yang dikenal dengan istilah zero coupon bond adalah obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Obligasi ini diperdagangkan dengan pembelian potongan harga dan pemegang obligasi akan menerima pokok hutang secara penuh pada saat jatuh tempo. 6. Obligasi inflasi. Obligasi inflasi adalah obligasi di mana nilai pokok utang pada obligasi akan mengacu indeks inflasi. Suku bunga yang akan didapatkan biasanya jauh lebih rendah daripada obligasi suku bunga tetap. Dengan bertumbuhnya nilai pokok utang sejalan dengan inflasi, maka pembayaran pelunasan obligasi akan meningkat. Yang ketujuh, obligasi korporasi. Obligasi yang diterbitkan oleh semua perusahaan dan obligasi jenis ini lebih berisiko daripada obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Hal inilah yang menjadi faktor mengapa obligasi jenis ini menawarkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Investasi saham. Investasi saham adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan dengan pembelian beberapa kepemilikan saham pada sebuah perusahaan dengan tujuan untuk mendanai keperluan dan mendukung jalannya ekonomi, sehingga memberikan keuntungan bagi para penanam modal. Jenis-jenis investasi saham. Investasi saham sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada saham biasa, yaitu saham biasa ini merupakan jenis efek yang paling sering digunakan oleh emiten atau perusahaan publik dan yang paling populer di pasar modal. Saham biasa ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu ada hak suara untuk memilih dewan direksi serta keputusan lain yang ditetapkan pada rapat umum pemegang saham. Yang kedua, hak untuk didahulukan membeli saham sebelum ditawarkan ke publik jika mengeluarkan saham baru. Dan yang ketiga itu merupakan perseroan terbatas. Kedua, saham preferen atau preferen stock. Saham preferen ini merupakan jenis saham yang mendahulukan hak pemiliknya dibandingkan pemilik saham biasa. Saham preferen memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu pembayaran dividen akan diprioritaskan. Yang kedua memiliki hak suara lebih dibanding saham biasa. Yang ketiga jumlah dividen
tidak berubah, dan yang terakhir saham preferen bisa diubah menjadi saham biasa. Cara menghitung dan mencatat transaksi obligasi. Pada tanggal 1 Agustus 2020, dibeli 10 lembar obligasi PT Berkajaya dengan nominal per lembar sebesar 50.000. Bunga obligasi 12% per tahun yang dibayarkan setiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Pada saat pembelian dibayar provisi dan materai sebesar 5.000. Untuk jurnal pencatatan obligasi sebagai berikut. Nah, di sini itu ada debitnya, surat berharga obligasi PT Berkajaya, dan pendapatan bunga, sedangkan di kreditnya itu ada kas. Kenapa di surat berharga obligasinya itu 505.000? Karena kan kita belinya 10 lembar dengan harga per lembarnya itu 50.000. Jadi 10 dikali 50.000 sama dengan 500.000. Dan harga provisi dan materainya itu 5.000, jadi 500 ditambah 5.000, 505.000. Nah, untuk pendapatan bunganya itu kan kita belinya tanggal 1 Agustus, sedangkan pendapatan bunganya itu ada di setiap 1 Mei dan 1 November. Jadi jarak dari Mei ke Agustus itu kan 3 bulan. Jadi cara penghitungannya itu 3/12 dikali 12% bunga obligasi dikali 500.000 sama dengan 15.000. Jadi kita itu ngeluarin kas sebesar 520.000. Karena pendapatan bunga itu ada setiap 1 Mei sampai 1 November, jadi ini adalah jurnal pas tanggal 1 November. Nah, kasnya itu masuk di debit, sedangkan kreditnya itu ada pendapatan bunga. Pendapatan bunganya itu didapat dari periode bunganya kan dari 1 Mei sampai 1 November itu 6 bulan. Jadi 6/12 dikali 12% bunga obligasi dikali 500.000 sama dengan 30.000. Pada tanggal 1 Desember 2020, PT Berkajaya menjual surat obligasinya. Berikut jurnalnya. Nah, jadi di jurnal itu terdapat di debitnya terdapat kas sama rugi penjualan, sedangkan di kreditnya terdapat obligasi sama pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga ini didapatkan pendapatan bunga dibagikan setiap 1 Mei sama 1 November. Jadi 1 November ke 1 Desember itu 1 bulan. Jadi perhitungannya 1/12 dikali 12% bunga obligasinya dikali 500.000 obligasinya. Jadi sebesar 5.000. Sedangkan obligasinya sama dengan 505.000 dari yang tadi kita beli obligasinya yang 505.000. Nah, lanjut ke rugi penjualan sebesar 3.000. Nah, kan pas dia beli surat obligasi sebesar 505.000, sedangkan ada biaya penjualan sebesar 3.000. Jadi 505.000 dikurang 3.000 sama dengan 502.000 pas harga jual. Sedangkan harga perolehan sama dengan 505.000. Jadi 505.000 di pas belinya, sedangkan pas jual 502.000 itu rugi 3.000 kan, makanya jadi ditulis di debit rugi 3.000. Berarti kasnya 507.000, jadi 10.000. Jadi di debit 510.000, sedangkan di kredit 510.000 balance. Selanjutnya ada contoh jurnal investasi dalam saham. Misalnya pada tanggal 1 Agustus 2020 dibeli saham preferen 14% dari PT Moga Berkah dengan nominal 10.000 per lembar. Provisi dan materai yang dibayar sebesar 5.000. Dividen dibayarkan setiap akhir tahun. Jurnal yang dibuat sebagai berikut. Surat berharga sebesar 1.005.000 di debit dan di kreditnya kas sebesar 1.005.000. Didapat dari 100.000 dikali 10.000, jadi 1 juta. Kan satu lembarnya itu seharga 10.000 dan belinya sebanyak 100 lembar. Jadi 100 lembar dikali 10.000 totalnya 1 juta. Ditambah provisi dan materainya 5.000. Jadi harga perolehan sahamnya sebesar 1 juta ditambah 5.000 menjadi 1.005.000.
Karena pendapatan dividen dibagikan setiap akhir tahun sebesar 14%, jadi pada tanggal 31 Desember pendapatan dividen sebesar 14.000. Perhitungannya adalah 14% dikali 1 juta sama dengan 14.000. 1 juta didapat dari pembelian harga saham, jadi kas di debit dan pendapatan dividen di kredit. Pada tanggal 15 Februari 2021, PT Moga Berkah menjual surat sahamnya dengan kurs 108 dan biaya penjualan sebesar 4.000. Nah, ini jurnalnya. Nah, di sini terdapat di debit terdapat kas, sedangkan di kredit terdapat surat berharga saham PT Moga Berkah dan laba penjualan surat saham. Nah, laba penjualan surat saham itu sebesar 71.000 didapat dari, kan tadi pas kita ngejual 100 dengan kurs 108. Nah, maka 108 dibagi 100 dikali 1 juta dengan harga sahamnya. Nah, sama dengan 1.080.000. Nah, lanjut terus kan biaya penjualannya sebesar 4.000. Jadi 1.080.000 dikurang 4.000 sama dengan 1.076.000. Nah, tadi itu kan harga jualnya 1.076.000, sedangkan pas kita beli itu kan 1.005.000, maka kita untung dong atau laba sebesar 71.000. Makanya ditulis di jurnalnya itu laba surat saham sebesar 71.000. Selanjutnya ada surat berharga saham PT Moga Berkah sebesar 1.005.000. Itu kan didapat dari pas pembelian saham kita yang pertama. Terus jadi di kasnya itu yang di debit sebesar 1.076.000.